Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih dilimpahkan nikmat, beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini adik-adik dan kita semua masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan bincang asik di masjid. Ya, siap adik-adik? Siap. Lemas banget. Adik-adik siap? Siap. Benar, remaja Al-Madinah? Bincang asik di masjid. Jawab ya, sekarang bincang asik di masjid. Remaja Al-Madinah? Bincang asik di masjid. Bincang asik di masjid ya. Sekali lagi ya. Remaja Al-Madinah? Bincang asik di masjid. Baik, semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat ya. Baik, selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di jalan Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, adik-adik, pada malam hari ini akan dibimbing oleh Bapak Ustadz Nuryadi. Ya, nanti dengarkan, apabila ada yang kurang jelas, kurang paham, tolong ditanyakan lagi ke Bapak Ustadz Nuryadi. Ya, siap? Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Nuryadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusykuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, hidayahnya dan maghfirahnya kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Madinah dalam melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian diteruskan dengan asik ya. Bincang asik di Bincang asik. Nama program dari Istidawa. Jadi kemudian juga ada nanti akan dilakukan dengan sholat isya berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Insya Allah akan selalu istiqomah mengikuti ajarannya sampai yaumul kiamat. Adik-adik yang saya cintai, marilah kita buka pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca 3 surat ya. Surat apa Ustaz? Kemarin surat itu ya, Ada yang ingat nggak? Bang? Al-Asr. Al-Asr malam terakhir ya. Ada surat. Sekarang Oh, iya. Al-Asr sampai Al-Fil. Dari Al-Asr sampai Al-Fil. Baca bareng-bareng. Ada ketemu? Ya, suratnya ada ketemu. Al-Asr, Al-Humazah sama Al-Fil. Udah ya? Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna bil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amalin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah membaca 3 surat, nanti dilanjutkan lagi ya untuk membaca surat. Terus kemudian kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi yang masih ingat itu pemuda hijrah ya. Jadi waktu bulan yang lalu kita sudah membahas hijrah di Kodiyah. Terus kemudian yang sekarang adalah yang kedua ya, hijrah fikriyah. Jadi kenapa kita harus hijrah fikriyah? Karena kalau di kondisi sekarang ini ada istilahnya tuh wujud fikri. Jadi orang pemikiran. Makanya kita harus
mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tidak mempunyai bekal, maka nanti kita akan terpengaruh. Dan ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Al-Jathiyah, itu surat 45 ayat 18. Ada yang ini. Anda mau baca? Nah, ini coba baca. Surat yang ke-45 ayat 18. Surat 5. Oh, itu begitu mau. Ya, itu. Surat 45 ya? Ayat 18. Ya, artinya ya. Ini saya mengulangi artinya ya. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada Rasulullah dan juga kepada kita umatnya untuk mengikuti aturan syariat atau aturan. Jadi karena itu aturan, jadi jangan sampai kita a priori atau merasa takut kalau mendengar kata-kata syariat. Padahal itu artinya aturan, jadi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang termasuk di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan agar kita tidak mengikuti keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berikhtiar. Jadi demikian, karena kalau kita tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti kita akan terkena tadi ujung diterima. Jadi perang pemikiran. Jadi tujuannya adalah biar umat Islam itu ragu-ragu terhadap agamanya, ragu-ragu terhadap Al-Quran. Makanya mereka melakukan perang pemikiran. Tapi kalau umat Islam sudah hijrah kepada syariat Islam, kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak mempan dengan adanya husnul dzikir itu. Jadi kalau zaman dulu musuh-musuh Islam itu menyerang umat Islam dengan cara fisik, dengan cara umat Islam diperangi. Tapi sekarang itu lebih canggih, itu dengan cara invasi pemikiran. Jadi pemikirannya itu diracuni dengan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu sangat membahayakan, sangat membahayakan. Jadi targetnya itu bukan hanya nanti menjadi musyrik, tapi kalau orang sudah terkenal dzikir, itu nanti menjadi mayat hidup. Kalau di Cina mayat hidup apa namanya? Zombie. Namanya zombie. Jadi targetnya itu sudah jadi zombie. Jadi ruhnya itu nggak ada, tidak ada ruh keislaman. Makanya kita harus mengetahui apa aja yang harus seorang pemuda itu harus hijrah pemikirannya. Yang pertama, hijrah pemikiran kita adalah kita
tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu sayang sama hamba-hambanya. Jadi rahmatnya itu lebih luas daripada buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menimpa umat Islam itu sebenarnya itulah yang terbaik. Apa yang menimpa kita itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang kita tidak menyukai takdir tersebut. Ini ada juga sebuah contoh bahwa kadang-kadang apa yang kita inginkan terus kemudian takdir Allah berkata lain, maka kita tetap harus berprasangka baik, tidak boleh berprasangka buruk. Jadi waktu itu ada seorang remaja yang baru lulus SMA, terus kemudian dia minta kuliah kepada bapaknya. Pak, saya udah lulus SMA, saya pengen kuliah. Ya udah, nanti bisa ini, nanti saya mau pinjam uang buat uang buka kuliah anaknya. Ternyata saudaranya nggak punya uang. Akhirnya bapaknya pulang lagi, dia mampir ke masjid untuk sholat duha. Terus bapaknya berencana, ya udah deh kalau begitu nanti motornya aja lah dijual buat uang buka kuliah anaknya. Itu dia sholat duha di masjid, selesai sholat keluar dari masjid, ternyata motornya hilang. Nah, musibah jadi nggak bisa. Hanya begitu pulang ke rumah, tanyakan sama anaknya sama istrinya, gimana Pak, berhasil? Nggak berhasil. Jadi yang pinjam juga nggak ada, motornya juga hilang. Hanya kata anaknya, ya udah deh kalau begitu nggak usah kuliah, nggak apa-apa deh, nanti saya nyari kerja aja. Akhirnya jadi tetap berprasangka baik sama Allah. Akhirnya anak ini melamar pekerjaan, hanya diterima sebagai supir. Jadi supir seorang direktur PT Batubara. Kemudian dia bekerja, terus kemudian setelah dia menabung, dia izin ke majikannya, ke bosnya untuk agar diizinin untuk bisa kuliah. Akhirnya diizinin kuliah, ambil teknik, terus setelah lulus dia bekerja di perusahaan tempat bosnya di PT Batubara tersebut. Dan tahu apa yang terjadi sekarang di anak remaja ini? Ya, sekarang sudah menjadi pemilik perusahaan PT Batubara. Dan dia kalau infak sudah miliaran. Jadi kita harus berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai. Karena kalau kita berprasangka buruk, itu akan memberikan peluang pada pemikiran yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ada juga satu contoh bahwa jadi pernah waktu itu ada orang penjual tape ya, penjual tape yang dia kalau berangkat itu lewatin sawah, terus kemudian baru naik angkot. Terus kemudian pas dia mikul di sawah, kepleset, akhirnya tapenya jatuh mau ke sawah. Kira-kira bisa dijual nggak tapenya? Nggak bisa. Tapi akhirnya nggak jadi pergi ke pasar, nggak jadi naik angkot. Tapi ternyata saat beberapa jam kemudian dia mendengar berita angkot yang biasa dia naikin tabrakan.
Terus rupanya pada meninggal dunia. Hanya dia bilang alhamdulillah, untung HP-nya jatuh ke sawah, jadi nggak jadi berangkat. Coba kalau HP-nya nggak jatuh ke sawah, ada ikut berangkat, kecelakaan kan. Itulah contoh kita berprasangka baik karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kejadian, setiap keinginan kita kalau sesuai apa yang kita inginkan, tapi kalau tidak sesuai, insya Allah telah memberikan yang terbaik. Seperti itu ya. Itu sesuatu yang harus hijrah ya. Kalau kita harus berprasangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian yang kedua dari hijrah pemikiran ini yang harus kita tanamkan di dalam hati adalah kita tidak boleh merasa cukup. Jadi kita tuh harus butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita merasa cukup, itu memberikan peluang. Begitu ada usul fikih, ada pemikiran, nanti kita jadi mengikutinya. Tapi kalau kita butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah lah yang mengatur bumi ini, yang memberi rezeki, jadi kita butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik tahu nggak penyanyi terkenal yang di Inggris namanya Cat Stevens? Kenal ya? Ya jadi sekarang dia udah masuk Islam, namanya Yusuf Islami. Jadi dulu waktu dia masih jadi penyanyi, ada penyanyi terkenal, dia kaya raya. Dia sampai bilang, saya tidak butuh Tuhan karena udah cukup gitu. Saya kepengen apa aja udah bisa. Pengen mobil Lamborghini tinggal beli, pengen mobil Ferrari tinggal beli, pengen beli rumah yang ada kolam renangnya tinggal beli. Jadi saya nggak butuh Tuhan karena apa yang saya inginkan itu saya udah bisa membelinya sendiri. Jadi dia merasa. Akhirnya dia terkena sebuah penyakit, kemudian dirawat di rumah sakit yang bagus. Masalah biaya tidak masalah, yang penting sakitnya itu bisa sembuh. Tapi ternyata dokter mengatakan bahwa penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan dengan ilmu kedokteran. Jadi pasrah aja sama yang memiliki langit dan bumi, pasrah aja sama Tuhan. Hanya dari situ dia baru sadar bahwa dia butuh Tuhan. Tidak boleh merasa cukup. Dia butuh Tuhan yang menyembuhkan penyakit. Akhirnya dia masuk Islam, dan kemudian dia sembuh penyakitnya. Dan sekarang dia menjadi ustaz, jadi pendakwah di Inggris. Nah, makanya Inggris juga banyak ya yang muslimnya. Itu bagian dari contoh ya. Adik-adik tahu nggak orang yang paling kaya di bumi ini siapa? Bill Gates? Bukan. Jadi yang paling kaya di bumi ini adalah Nabi Sulaiman. Yang kayaknya belum ada yang Nabi ini sampai sekarang. Jadi waktu itu karena saking kayanya, Nabi Sulaiman pernah minta izin sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memberi rezeki kepada makhluk yang ada di bumi. Ya Allah, saya minta izin sehari saja ngasih rezeki ke penduduk yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi. Kata Allah diizinin. Oke, bisa menurut bahasa kitanya ya. Kemudian dia menyuruh semua para tentaranya, semua kalau sekarang tuh semua karyawannya dikerahkan. Kemudian makanannya ditumpuk di pinggir laut. Itu makanannya banyak,
udah menggunung, udah kayak bukit makanannya. Akhirnya tibalah dimulai akan memberi makan. Ternyata dari laut muncul sebuah makhluk di laut yang mencaplok semuanya makanan yang disediakan sama Nabi Sulaiman. Terus dia masuk ke laut lagi. Itu baru satu makhluk aja nggak habis. Akhirnya Nabi Sulaiman istighfar. Ampunilah ya Allah. Ternyata Engkaulah yang maha kaya. Engkaulah yang memberi rezeki kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Saya nggak sanggup. Nabi Sulaiman itu nggak sanggup walaupun dia orang yang paling kaya. Makanya kita tidak boleh merasa cukup. Kita butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang maha kaya dan dialah yang maha memberi rezeki kepada hambanya. Itu yang kedua ya. Terus kemudian yang ketiga itu merasa tidak perlu hidayah. Jadi kalau merasa tidak perlu hidayah itu juga nanti memberi peluang untuk seorang itu menjadi terkena ujub pemikiran. Jadi kalau pemikirannya bahwa dia perlu hidayah, maka dia tidak bisa diracuni pemikirannya. Nah, kenapa setiap sholat di dalam membaca Al-Fatihah kita minta ditunjukkan pada jalan yang lurus? Jadi, karena memang dalam mengarungi kehidupan ini kita butuh hidayah. Karena kalau sholat baca Al-Fatihah itu harus diresapi, ada yang diresapi maknanya. Jadi ia karena berdua, ia karena sain, hanya kepada aku menyembah dan hanya kepada aku mohon pertolongan. Dan juga kita minta diberi ditunjuki jalan yang lurus, jalan orang-orang yang tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu karena memang kita itu butuh hidayah. Ada tahu nggak namanya Nabi yang meninggal, yang membantu Nabi tapi meninggalnya tidak dalam Islam, yang memelihara dia dari kecil? Siapa namanya? Ya Abu Lahab juga pamannya. Tapi ada yang pas meninggal itu Rasulullah itu sedih, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu begitu kakeknya meninggal, Abdul Muthalib, kemudian Rasulullah itu diasuh sama pamannya Abu Thalib. Sampai kemudian Rasulullah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Itu kan orang-orang kafir banyak yang ingin menyakiti, ingin menghalangi pada Rasulullah. Kemudian Abu Thalib ini pasang badan untuk melindungi Nabi Muhammad. Misalnya kalau kita itu kalau macam-macam rangkai dulu mayat saya. Kalau bahasa Maduranya apa bahasa Maduranya? Kalau macam taklurit sampean. Ya kalau bahasa Betawi, kalau melindungi orang ya bahasa Betawi. Ente jual, ane beli. Itu Abu Thalib itu melindungi Rasulullah itu sampai seperti itu. Jadi sampai dia rela berkorban. Sampai waktu itu orang kafir Quraisy kan ingin memadamkan dakwah Nabi. Jadi lewat Abu Thalib, kemudian orang kafir Quraisy itu berpesan,
isinya memberi pesan kepada Abu Thalib akan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Makanya Abu Thalib menyampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah, orang-orang Quraisy itu ingin kamu berhenti berdakwah. Kalau minta menjadi penguasa, maka Nabi Muhammad akan menjadikan raja. Kalau minta wanita, maka akan disediakan wanita yang paling cantik. Dan kalau minta harta, akan diberi kekayaan yang banyak. Tapi jawaban Rasulullah, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku dan badanku hancur karenanya, maka aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Akhirnya Abu Thalib, kalau begitu jalan terus dakwah Islam, saya akan membelamu. Dan makanya pada saat Abu Thalib meninggal dunia, itu Rasulullah ingin biar Abu Thalib itu membaca syahadat meninggal, dituntun, tapi tidak bisa, karena memang hidayah itu katanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sendiri tidak bisa memberi hidayah. Makanya kita yang sudah mendapatkan hidayah ini dari beragama Islam, kita harus bersyukur, harus menjaganya, dan terus harus memupuknya. Jangan sampai nanti kita meninggal bukan dalam keadaan Muslim. Karena pernah ada seorang ustadz itu naik pesawat, kemudian di sebelahnya itu ada seorang perempuan, terus kemudian ngobrol-ngobrol, ya ternyata dia itu hafal Al-Quran, hafal hadis, sampai hafal kitab, tapi dia ternyata bukan Muslim, jadi dia agamanya Yahudi. Jadi walaupun ada orang yang hafal Al-Quran, berarti dia bisa dapat hidayah. Nah, hidayah itu mahal, dan hidayah itu hanya Allah yang memberikan. Makanya kata Ustaz Profesor Dr. Habibudin, yang beliau ambil S3 di Amerika, itu dosennya di Amerika itu hafal Al-Quran, padahal agamanya Yahudi. Karena mereka belajar Al-Quran. Dan pernah kenal nggak B.J. Habibie? Ya, orang yang paling pintar di Indonesia itu B.J. Habibie. Kira-kira udah ada yang bisa ngalahin belum kepandaiannya? Benar, teman-teman bisa ya, karena kalau rajin belajar bisa menjadi pandai. Belum. Ya, jadi B.J. Habibie itu dulu rankingnya itu ranking 3, yang ranking 1 sama ranking 2 itu ternyata orang Yahudi. Jadi B.J. Habibie minta dikasih rahasianya. Ternyata apa rahasianya? Jadi orang Yahudi itu sebelum subuh dia membaca Al-Quran. Ternyata itu bisa membuat otaknya cerdas. Iya. Kita udah mau sholat isya, kita tutup pengajian ini, nanti dilanjut lagi di bulan depan. Kita sama-sama membaca surat Al-Asr dan doa di akhir majlis. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
Dengan membaca doa otomatis Subhanallahumma wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nabi sayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Mulyadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena waktunya sudah bisa, ada pemberitahuan nanti tanggal 6, tanggal 7 ada mabit di masjid ya. Tanggal 6, tanggal 7. Ya, ingat ya. Minggu depannya lagi mabit di masjid ya. Nanti ada door prize. Ada prize, ada sebaiknya.